Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam program Berkat Pagi. Saat ini mari kita kembali lagi belajar tentang firman Allah. Kita menginjak di tahun yang baru. Mari kita semakin lagi giat untuk mempelajari akan firman-firman dan memahami setiap firman Tuhan. Dan saat ini mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkiel pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, ayat ini adalah ayat di mana firman Allah kepada Yehezkiel. Dan kalau kita melihat di judul perikop diberikan panggilan Yehezkiel, di mana Allah memanggil Yehezkiel menjadi nabi. Allah memakai Yehezkiel menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah tentunya. Nah, saudaraku yang terkasih, saat ini kita belajar tentang ayat ini. Di sini dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Saudaraku yang terkasih, berbicara soal anak manusia artinya julukan sebagai orang yang merendah dan mengecil. Kenapa saya bilang demikian? Bahwa anak manusia, kita tahu kita sebagai manusia. Manusia hanyalah manusia yang fana, manusia-manusia yang berdosa, dan manusia-manusia yang lemah. Dan Allah memanggil Yehezkiel sebagai sebutan anak manusia. Artinya bahwa hidup kita tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Karena apa? Kita hanya manusia biasa. Manusia yang fana. Manusia yang berdosa. Manusia yang lemah. Tetapi ketika ada Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan bisa memakai. Selemah apapun hidup kita, ketika kita mempunyai kerendahan hati, maka Dia akan memakai kita. Dia akan mengurapi kita. Dan Dia akan memakai kita seperti Nabi Yehezkiel yang kita akan pelajari saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara lagi soal anak manusia. Anak manusia adalah sebutan yang terhormat. Kenapa? Karena anak manusia, kita tahu bahwa anak manusia ditujukan kepada Yesus Kristus. Saat Dia datang ke dunia, Allah menjadi manusia, Dia disebut anak manusia. Kalau kita baca di dalam perjanjian baru, begitu banyak Yesus disebut anak manusia. Dan saat ini di kitab perjanjian lama, di kitab Yehezkiel, Yehezkiel disebut anak Allah. Artinya bahwa Allah mau memakai Yehezkiel. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kitab Yehezkiel saat ini? Ayat-ayat yang kita baca saat ini. Saya baca sekali lagi di dalam ayatnya yang pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudaraku yang terkasih, saya akan membawa kita mempelajari tentang kata bangunlah dan berdiri. Saudaraku yang terkasih, Allah memanggil Yehezkiel, menyuruh Yehezkiel bangun dan berdiri. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Tuhan memakai kehidupan kita, ketika Tuhan mau memakai kehidupan Yehezkiel, Tuhan menyuruh supaya Yehezkiel bangun dan supaya Yehezkiel berdiri. Artinya bahwa ketika kita sudah berdiri, maka kita sudah siap melakukan pekerjaan sesuatu hal yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Artinya bahwa hidup kita, Tuhan tidak mau orang yang lemah. Tuhan tidak mau orang-orang yang santai-santai saja. Tuhan tidak mau orang yang tidak mau berusaha melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi Tuhan mau kita berdiri. Artinya bahwa kita siap melakukan segala sesuatu. Kita siap melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara soal melakukan sesuatu hal, pekerjaan sesuatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita kadang berkata bahwa saya tidak mampu. Kadangkala kita berkata saya kurang dalam hal tersebut. Kadangkala kita berkata bahwa saya terbatas melakukan sesuatu hal.
Tetapi saudaraku yang terkasih, kita boleh melihat di ayatnya yang kedua, pasalnya yang kedua, saya baca. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku, kemudian aku mendengarkan dia yang berbicara dengan aku. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh melihat di dalam terjemahan KJV, di sana dikatakan maka roh memasukinya dan menegakkan dia. Saudaraku yang terkasih, artinya bahwa ketika Tuhan mau memakai kita, ketika Tuhan mau memakai Yehezkiel, Tuhan berkata bangun dan berdiri, maka yang ada dalam tubuhnya yaitu roh yang dari Tuhan. Tuhan memberikan roh, maka disitulah Yehezkiel mempunyai kekuatan. Disitulah Yehezkiel mempunyai kekuatan yang baru. Artinya bahwa kekuatan yang dari Tuhan. Dan dia mampu berdiri. Artinya bahwa dia siap melakukan pekerjaan, melakukan perintah apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan Yehezkiel. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang kita pelajari dalam kehidupan Yehezkiel saat ini? Artinya bahwa ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan, dan kadangkala kita berkata, saya tidak mempunyai bakat, saya tidak mempunyai apa-apa, saya tidak pantas untuk melakukan hal yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang terkasih, kita belajar dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana kehidupannya dipakai oleh Tuhan dan kesaksiannya yang dia sampaikan tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu kesaksian Rasul Paulus di mana dia sudah dipakai Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan mau pakai kehidupannya. Tuhan berkata kepadanya, bangun dan berdiri dan jadilah pelayan. Artinya bahwa Tuhan memakai kehidupan Rasul Paulus ketika dia hidup di dalam dosa, dan ketika saat Allah menyelamatkan dan memakai nabi atau Rasul Paulus, maka Tuhan memberikan suatu pekerjaan, yaitu pelayanan. Dan yang kedua, Tuhan mau memakai menjadi saksi. Artinya Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih, hidup kita Tuhan bisa pakai untuk menjadi pelayannya Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita menjadi saksi. Saksi apa? Saksi hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita tahu tentang firman Allah. Mari hidup kita menjadi saksi. Menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita. Dan mari hidup kita ketika kita melakukan sesuatu hal, mari tetap andalkan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari demi hari. Puji Tuhan. Sampai di sini bunyi firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita terus dalam menjalani hari-hari kita, bahkan menjalani tahun yang akan kita hadapi ke depannya. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.